gue itu gitu. Ternyata ya nggak sampai Desember, bahkan di Oktober atau November udah naik. Udah ya Desember itu kalau nggak salah udah silver. Itu metode yang salah atau enggak? Kalau bilang itu tadi, gue sampai Desember kalau gue nggak naik gue quit, itu metode yang benar atau metode yang salah? Bukan salah atau benar, tapi itu cocok buat gue. Belum tentu cocok buat gue. Oke. Karena usia gue mulai di situ 29 mah. Gue bukan kayak lu yang mulai YouTube di usia 20-an ya, atau lu yang mulai di bisnis ini 20-an, kesempatan gagal lu banyak gitu. Sementara pekerjaan gue PNS nih. Jadi kalau gue nggak bikin lingkup gue sendiri, gue bakal nggak bisa fokus untuk career path gue gitu. Tapi kalau gue bisa, karena algoritma lagi susah-susahnya loh. Jangan kan orang yang nobody ya, yang nggak dikenal siapapun, orang artis, stand up comedian yang terkenal atau content creator di platform lain yang udah punya nama, untuk masuk YouTube nggak segampang itu bro. Iya. Yang cerita sukses dan cerita gagal lebih banyak cerita gagal ya gitu. Makanya gue bikin, kalau memang nggak bisa 30.000 dan tweet gitu. Karena kan gue masuk bukan gue asal ngonten terus buat gitu. Gue buat tesisnya dulu, gue bikin analisisnya dulu, baru gue masuk. Kalau gagal pun ini bakal jadi sesuatu yang gue susun niatnya ya, jadi satu kajian gitu yang mungkin bisa ngebantu instansi tempat gue bekerja ini loh, social behaviornya kayak gini. Ternyata 100.000 ini dalam 3 tahun 700 sekian. Nah itu metode apa yang lu pegang itu? Yang ibaratnya yang algoritma, untuk nembus algoritma YouTube tuh apa yang lu pegang keywordnya? Pertama untuk nembus algoritma YouTube ya, kita balik ke teori ekonomi paling dasar, namanya supply and demand. Nah, kebanyakan orang salah memahami demand. Tahun 2020 ada orang gue mau bikin YouTube, gue mau bahas tentang kejatuhan ekonomi Amerika, tentang bagaimana credit default swap bekerja, gimana subprime mortgage itu terjadi gitu, gimana Lehman Brothers jatuh. Lu di tahun segitu ketika ada orang yang ngomong gue bakal bikin konten itu, goblok lu, nggak akan ada yang nonton, ya nggak? Ya karena demandnya nggak ada. Karena menurut lu demandnya nggak ada. The fact is demandnya ada, supply-nya yang nggak ada. Kita harus sekritis itu ya. Kita harus terbuka itu. Ya, terbuka itu. Karena kenapa gue bisa tahu itu dimensi ada? Karena ketika orang yang ngomong ngaco itu dimakan. Berarti kan sebenarnya bukan soal ngaco atau enggaknya, keingintahuan orang untuk sesuatu yang baru, proses belajarnya mereka itu semakin besar mal. Nah tapi masalahnya mereka mau nyari yang benar nggak ada. Akhirnya mereka kemakan lah, oh ekonomi bisa dibangun dengan lu printing money. Akhirnya mereka kemakan lah, oh bumi itu bentuknya zigzag. Akhirnya mereka kemakan lah, kalau lu vaksin COVID-19, lu bakal dikendalikan otaknya sama Bill Gates. Karena nggak ada yang jelasin secara benar. Makanya video-video kayak gitu rame terus kan. Di sini kita bakal melihat human, sosial itu change, behaviornya change. Orang dulu ketika nonton YouTube, mereka itu terhibur dengan keseharian seseorang. Sekarang mereka udah nggak butuh lagi keseharian orang. Mereka butuh, apa sih yang bisa lu kasih ke gua? Gimana sih cara lu mikir? Gimana lu pandangan lu soal ini? Gue pengen tahu nih. Gue pengen cross check apa yang gua rasain tuh ada afirmasinya atau enggak gitu. Makanya lu bikin daily vlog sekarang. Even lu artis besar sekalipun, lu bikin, hey guys, gue hari ini pergi makan nih enak banget. Gue sama ini nggak akan pernah kemakan. Kecuali udah gede banget kayak Raffi Ahmad atau gitu. Kecuali ya dengan segmen pasar tertentu ya. Iya. Kayak Atta, Raffi Ahmad itu karena segmennya udah ada dan kita tahu segmennya di mana gitu. Tapi kalau bukan itu ya nggak akan kemakan. Iya. Makanya orang-orang dengan sangat gampangnya ketika perubahan ini terjadi, mereka langsung blaming nih. Oh ini YouTube algoritmanya berubah, udah tidak lagi pro. No man, dari awal YouTube itu bisnis. It's a big company gitu, dibuat untuk bikin untung, bukannya yayasan sosial untuk memajukan content creator berkarya. No, itu pemahaman. Jadi kayak makanya gue selalu menekanin ketika lu memahami sesuatu itu konstruksi berpikirnya lu bikin matang-matang dulu nih. Holistik lu harus mikirnya nih, A to B, B to C, C to D. Walaupun tanpa itu mau istilahnya mau jebur dulu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi maksud gue kayak yang gue tangkep sekarang dari cara orang belajar adalah pembelajaran paling bagus itu ketika mereka belajar by doing. Gue kasih masukin teori sebanyak-banyak apapun, ketika mereka masih ada barrier nih, mereka nggak akan kosong gitu. Tapi ketika lu nyebur, lu tahu nih
lu langsung nangkep nih di kepala lu. Atau walaupun lu nggak ada barrier, itu bakal cuma nyangkut di lobus frontal lu dan hilang gitu. Cuma di otak. Oh, oke. Nah makanya gue selalu ngasih gue cuma menceritakan apa yang gue lakukan, dan gue nggak bilang lu harus melakukan ini yang sama. Dan terus apa yang harus gue lakuin? Ya yang lu harus lakuin adalah lu buat dulu aja. Buat dulu. Ya, tapi tadi masalah supply and demand kan lu tadi bilang mal kan lu banyak kontennya, ada sepatu, kadang-kadang rap, kadang-kadang cover musik, kadang-kadang vlog apa segala macam. Lu tadi nanya soal itu kan. Gue berarti kalau gue menarik kesimpulan dari kata-kata yang lu bilang tadi soal supply and demand, menurut gue hidup based on supply and demand. Karena sebenarnya gue kan pasti terjun ke dunia itu tuh based on apa yang lagi viral di society pada saat itu kan. Bikin vlog karena semua teman-teman gue, Jovi Andovi, semua Chandra, Agung, Fatia Izati, semua teman-teman gue Arab semua bikin vlog. Berarti kan gue terjun, ya udah gue berarti ini lagi ada demandnya, orang mau lihat kehidupan para YouTuber ini. Gue mensupply, gue kasih deh itu daily vlog apa segala macam. Kemakan daily vlog gue kebanyakan sama Jovi Andovi nonton NBA kan. Kemakan Justin Bieber apa kemakan lah semua, intinya kemakan kan, dan itu viral lah. Viral banget. Anjing, bisa orang di Indonesia digepung Justin Bieber. Bangsat, kepala lucu banget. Dan itu kemakan lah, intinya kemakan lah. Iya. Terus sepatu pada saat itu sepatu itu gue punya teman sepatu, tapi sepatu itu nggak naik, belum ada USS, belum ada Jejo, belum ada, semua belum ada. Tapi yang kreator sepatu yang ibaratnya yang menyimpan sepatu, kolektornya udah ada, tapi nggak ada intinya demandnya ada, yang supply nggak ada. Gue bikin lah sama Jovi ngomongin Yeezy, gue bikin lah sama Iser segala macam, Iser YT Jeps ngomongin soal Air Jordan segala macam, kemakan meledak, dan akhirnya banyak pameran sepatu, jual Yeezy lah apa segala macam. Ya udah, rap yang Lex tuh pada saat itu diomongin soal anjing, ada rapper, gue waktu itu deket, gue ceritain di materi stand up comedy gue deket sama cewek ini muterin lagu Yang Lex terus gue bilang kenapa, ini temen aku nih, iya Yang Lex ini lagi hits banget di SMA 6 Jakarta, yang notabene nya lu tahu SMA 6 menengah ke atas lah ya. Menengah ke atas. Oke, Young Lex pasarnya itu ternyata sampai ke situ, sampai ke SMA 6 ini. Samuel Alexander. Yoi, yang sampai tuh Fer, gitu Fer. Akhirnya begitu ada tawaran, mal bikin lagu yuk pas YouTube Rewind bareng-bareng, lu stand up comedy, ada Jovi Andovi, ada Dikal, kita bikin bikin lagu bareng-bareng ganteng-ganteng swag. Karena gue mendengar demandnya ada untuk orang dengerin lagu hip hop kayak gitu, akhirnya kita kasih supply-nya kan, maksudnya supply dalam pengertian ayo kita bikin lagu bareng-bareng GGS dan meledak. Ya udah, makanya sekarang kalau setiap kali ditanya lu bikin lagu rap lagi nggak, menurut gue demandnya lagi nggak ada, ngapain gue supply, atau itu menurut lu itu pemikiran yang salah gitu. Nah gini, okay. konteks lu ya Mal, lu itu menarik sekali lu untuk jadi bahan ini ya, bahan penelitiannya. Maksud gua serius, karakter developmentnya ya kayak ya apalagi nama podcastnya bertahan di industri ya. Itu tuh udah menggambarkan sekali bagaimana strugglingnya Kemal Palevi dari skena stand up comedy jadi kreator digital. Orang di umur gue mungkin taunya lu salah satu dulu juara 3 ya. Juara 3 Suci 2 gitu. Orang yang lebih muda dari gue juga taunya lu yang di GGS nih gitu. Iya. Nah, gue tuh ngikutin sampai yang kayak struggling lu beef lu sampai yang kayak dia berusaha serius di hip hop, dan ada lagu lu sama Saikoji itu bagus banget. Gue bahkan tunjukin ke istri lu, ini lo kalau development dari yang cewek kerdus ke lagu ini. Ini orangnya sama ini gue. Anjing jadi studi analisis. Lu jangan ngeremehin gimana gue nganalisa lu ya. Sampai gue tahu lagu Anjay itu sempat di archive, terus waktu Anjaynya rame dia munculin lagi. Iya bener, gue archive anjing. Lu nyadar lagi bangsat. Lu nyadar lagi bangsat. Ya. Karena orang ini emang dia ngerti bisnis, dia ngerti trade, dia ngerti ngira. Lutfi yang Mawon lagi rame itu, orang nyaring itu gue munculin aja, dan it's a good move loh menurut gue. Good move loh, dan lu karena udah punya barang bagus di situ, barang memang secara musik itu bagus, bukan Anjaynya ya. Kalau Anjay kan itu industri ya, gue nggak. Lagu-lagu lu dengan Saikoji bagus lah, gitu. Yang
album lu gitu. Oke, it's okay juga, it's good juga.